Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih. Wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li syanih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Roja TV maupun Radio Roja dimanapun Anda berada. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita selalu bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak henti-hentinya melimpahkan banyak kebaikan untuk kita, yang semakin kita renungkan, semakin kita hayati, akan semakin menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sungguh kita bersyukur karena kita dipilih sebagai seorang muslim, dimuliakan dengan mempelajari petunjuknya, petunjuk yang indah yang diturunkannya sebagai sebab bagi hamba-hamba Allah untuk meraih sebanyak-banyaknya bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan sifat-sifat kesempurnaannya Dia mensyariatkan Islam. Islam adalah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala yang terindah dalam hidup manusia. Nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha indah yang menunjukkan sempurnanya rahmatnya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, sempurnanya karunia dan anugerahnya, Al-Wahhab, Al-Mannan, sempurnanya kebaikan-kebaikan yang diturunkan dari sisinya, Al-Muhsin, Al-Bar, dan yang lainnya. Benar-benar dapat kita buktikan sempurnanya karunia, rahmat, dan kebaikan Allah ini kalau kita mencermati keindahan Islam. Sungguh benar-benar Allah Subhanahu wa ta'ala jamilun yuhibbul jamal, maha indah dan mencintai syariatnya yang indah. Salah satu bukti keindahan syariat Islam, salah satu bukti Islam diturunkan benar-benar dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan kenyataan kita melihat ajaran Islam sangat sesuai dengan fitrah manusia, sangat sesuai dengan kebutuhan hati manusia, yang dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan hamba-hambanya itu mudah berpegang teguh dengan Islam yang memang pada kenyataannya disyariatkan sangat sesuai dengan keadaan hati manusia. Ini satu kenyataan yang sangat indah. Yaitu ketika kita mempelajari Islam, Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan dengan berbagai macam kemudahan. Pertama tadi ditinjau dari segi Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmat dan kebaikannya dalam Islam. Mengetahui ini saja pasti kita akan tertarik belajar Islam. Pasti kita akan semangat bersungguh-sungguh memahami dan mengamalkannya. Apalagi ditambah dari sudut pandang lain. Islam itu adalah petunjuk yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Sungguh kami telah turunkan Al-Quran, kami telah mudahkan petunjuk dalam Al-Quran. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran sebagai petunjuk dan peringatan. Fahal mim muddakir, apakah ada orang yang mau mengambil pelajaran darinya? Coba hamba-hamba Allah, ibadallah, wahai kaum muslimin, perhatikan bagaimana sempurnanya kebaikan dari Allah. Islam yang indah, yang dibutuhkan oleh hati kita, begitu dimudahkannya. Sehingga hati yang masih punya sedikit fitrah kebaikan, pasti akan mudah menerima Islam. Bahkan bukan cuma menerima, mengutamakannya. Hati yang terbuka, yang ada celah untuk masuk kebaikan, akan mengutamakan dan menerima Islam dengan gembira dan lapang. Makanya ciri-ciri orang yang sempurna imannya,
orang-orang yang mendapatkan hidayah yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam Al-Qur'an tentang hal ini. Famay yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Maka barang siapa yang Allah kehendaki untuk Allah berikan hidayah yang sempurna padanya, Allah jadikan hatinya lapang, jiwanya terbuka, dadanya senang, gembira menerima Islam. Terbuka karena memang dia cocok dengan Islam. Tapi barang siapa yang Allah kehendaki dia tersesat, maka Allah akan jadikan dada dan hatinya tertutup sempit, sulit menerima Islam seolah-olah dia mendaki ke atas langit. Kelapangan dada menerima Islam menunjukkan sesuainya Islam itu dengan keadaan dan kebutuhan hati manusia. Tayyib, makanya sekarang ketika kita bahas dengan tema kajian kita di siang hari ini, kembalikan hati Anda pada fitrahnya. Apa sih fitrah kita? Apa fitrah hati manusia? Bagaimana keadaan hati manusia ketika Allah ciptakan pertama kali, ketika kita dikeluarkan dari rahim ibu kita, belum ada pengaruh dari syaitan yang menunggangi dan menggerakkan hawa nafsu kita. Apakah kita benci Islam? Apakah kita menolak petunjuk Allah? Tentu semua mengetahui tidak. Syaitanlah yang memalingkan manusia dari fitrahnya. Syaitan dengan menunggangi hawa nafsu yang kemudian menjadikan manusia lebih mengutamakan balasan duniawi yang semu yang nampak di hadapannya. Coba lihat hadis-hadis Rasulullah SAW yang diantaranya sudah sangat kita kenal, seperti hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi au yumajjisanihi au yunassiranihi." Semua bayi yang baru lahir di muka bumi ini yuladu 'alal fitrah, dilahirkan di atas fitrah, cenderung pada kebenaran. Seandainya tidak digoda oleh syaitan, dia akan cenderung mencari sebab-sebab kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Cenderung akan menetapkan tauhid. Tapi kemudian kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia kafir, Yahudi, Nasrani atau Majusi. Fitrah. Berarti Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan kita bukan diciptakan dalam keadaan kosong. Tidak cenderung ke sini, tidak cenderung ke sini. Tidak ingin kebenaran, tidak ingin keburukan, tidak. Ini teori yang keliru. Allah ciptakan manusia dalam keadaan cenderung hatinya ingin mencari kebenaran, ingin dekat kepada penciptanya, mengenal penciptanya kemudian menyembahnya semata-mata. Lebih tegas dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis kursi, "Inni khalaqtu ibadi hunafa'a, thumma innahu atathumus syayatinu fajtalathum an dinihim." Sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku lahir ke dunia ini dalam keadaan hanif. Apa artinya hanif? Muqbilun 'ala Allah, mu'ridun 'amma siwah. Cenderung menghadapkan diri kepada Allah. Cenderung akan mencintai Allah, mengharapkan keridhaannya. Ingin mendekat kepada penciptanya. Cenderung kepada tauhid dan kebenaran. Tapi kemudian syaitan mendatanginya, kemudian memalingkannya dari agamanya. Loh sekarang permasalahannya, ketika kita lahir syaitan tidak tinggal diam, iya kan? Dia langsung menggoda kita. Bayi yang baru lahir saja disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Inilah rahasia tangisan bayi yang pertama ketika lahir. Siyahul mauludi hina yulad, wa fi riwayatin hina yaqa, raqdatun minasyaitan atau ta'natun minasyaitan. Teriakan seorang bayi ketika pertama kali dilahirkan adalah tusukan atau godaan dari syaitan. Jadi tidak mungkin orang yang baru lahir itu ya dibiarkan dan dikatakan dia akan mencari kebenaran sendiri. Tidak bisa. Karena syaitan telah berusaha menggodanya sejak baru lahir. Dari sinilah kita butuh petunjuk Allah. Kita katakan seandainya tidak ada syaitan yang menggoda. Ini andai-andai yang tidak mungkin terjadi. Dibiarkan manusia itu tidak digoda oleh syaitan. Dia akan mencari kebenaran dengan sendirinya. Tapi karena syaitan menggoda,
membangkitkan angan-angan manusia, menunggangi hawa nafsu manusia untuk merusak hatinya. Akhirnya fajtalathum an dinihim. Syaitan memalingkan manusia ini dari fitrahnya. Itulah sebabnya kita butuh belajar setelah dewasa. Setelah kita bisa membedakan, agar kita tidak semakin termakan tipu daya syaitan, kita perlu belajar untuk apa? Mengembalikan fitrah kita dan menyempurnakannya dalam diri kita. Ini tujuan kita belajar. Makanya dalam hadis qudsi riwayat Imam Bukhari yang sahih, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum." Wahai semua hamba-hambaku, kalian semua sesat. Tidak ada yang mengetahui jalan yang lurus. Tersesat karena godaan syaitan tadi. Kecuali orang-orang yang aku berikan hidayah untuk menempuh jalan yang lurus. Maka mintalah hidayah kepadaku, kepada Allah. Niscaya aku akan tunjukkan kepada kalian jalan yang lurus. Kita butuh hidayah bukan karena asal kita sesat, tidak. Asal kita cenderung menempuh jalan yang lurus. Tapi syaitan yang memalingkannya. Kita butuh bimbingan kembali untuk mengembalikan fitrah kita. Subhanallah, coba kita renungkan kenyataan ini. Bukankah ini menunjukkan sempurnanya rahmat Allah? Sebab kebaikan itu didekatkan dalam diri kita. Sebab kebaikan itu dijadikan justru permulaan yang menempati kebaikan dalam hati kita. Di samping itu, kebenaran itu Allah Subhanahu wa taala jadikan ada tandanya yang mudah dikenali oleh hati. Sehingga kebenaran itu disifatkan dalam Al-Quran dengan dua sifat. Petunjuk Allah. Ada kehidupan dan ada cahayanya. Awaman kana maitan fa'ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman mathaluhu fil dhulumati laisa bi kharijin minha. Apakah orang-orang yang tadinya mati tidak mengenal petunjuk Allah, tertutup hatinya. Kemudian kami hidupkan dengan dia mengenal keimanan. Dihidupkan kembali, dikembalikan pada fitrahnya. Dibersihkan tipu daya syaitan yang menutupi hatinya. Wa ja'alna lahu nuran, kemudian kami jadikan baginya cahaya yang dengan itu dia berjalan di antara manusia. Apakah perumpamaannya sama dengan orang yang hidup dalam kegelapan dan tidak bisa keluar darinya? Kebenaran membawa cahaya yang ini dikenali oleh hati. Sebagian dari para ulama mengatakan wa inna 'alal haqqi lanuran, sesungguhnya di atas kebenaran itu ada cahaya. Hati manusia seandainya dia terbuka, ada celah untuk bisa menerima cahaya kebenaran tersebut, ibaratnya seperti sensor. Dia akan langsung mengenalinya. Dia akan langsung menerimanya. Ini kenyataan yang menjadikan hamba-hamba Allah itu optimis ketika mereka belajar kebenaran, memperbaiki dirinya. Allah tidak menjadikan kebenaran itu asing pada hatinya. Coba kita lihat. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, menjelaskan bagaimana proses syaitan itu menggoda hati manusia, menutupinya dengan penutup hitam, sehingga hati itu tertutup, tidak bisa lagi menerima kebenaran, dan kepekaannya untuk mengenali kebenaran menjadi lemah. Sehingga tercampur aduk pada dirinya kebenaran dan kebatilan. Rasulullah SAW bersabda, tu'radul fitani 'alal qulubi ka'ardil hasir 'udan. Fa ayyu qalbin ushribaha nukitat fihi nuktatun sauda. Wa ayyu qalbin ankaraha nukitat fihi nuktatun bayda. Ditampakkan fitnah, syaitan menampakkan fitnah, menampakkan syubhat, syahwat, kerancuan dalam memahami agama, memperturutkan nafsu syahwat di depan hati manusia. Ada hati yang mengikutinya, menyerapnya. Yang menyerapnya ini akan diberikan titik hitam. Lama-kelamaan titiknya semakin banyak. Hati yang mengingkarinya diberikan titik putih. Saya ringkas hadisnya. Di akhir hadis ini Rasulullah SAW bersabda, hatta adatil qulubu ala qalbain. Sehingga hati itu semua kembali kesimpulannya menjadi dua macam.
Cuma 2 saja setelah timbulnya banyak fitnah. Yang pertama apa? Qalbun aswad, hati yang telah hitam, telah banyak menyerap fitnah, tertutup permukaannya dengan penutup hitam. Apa akibatnya? La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma usyriba min hawa. Hati yang seperti ini tidak lagi mengenali kebaikan sebagai kebaikan. Yang tadi dia sudah punya pengenalan tertutup terhadap kebaikan tertutup. Dia tidak mengenal lagi keburukan sebagai keburukan. Kecuali yang dikenalnya adalah apa yang sesuai dengan serapan hawa nafsunya. Sedangkan hati yang kedua, qalbun aswad, hati yang putih bersih. Tidak mengikuti syubhat. Ketika berbuat salah segera bertobat kepada Allah. Hati yang putih ini Rasulullah SAW bersabda, la tadurruhul fitnatu madamatis samawati wal ard. Dia tidak akan dipengaruhi, dirusak oleh fitnah selama langit-langit dan bumi masih ada sampai hari kiamat. Coba kita perhatikan. Hati yang hitam tidak mengenal kebaikan sebagai kebaikan. Kebaikan digambarkan dalam hadis ini dengan lafaz apa? Ma'rufan. Al-ma'rufu. Sesuatu yang dikenal. Coba dalam bahasa kita kenal istilah dari bahasa Arab yang sudah diindonesiakan, dikenal dalam bahasa Indonesia. Amar ma'ruf nahi mungkar. Iya kan? Kita artikan apa amar ma'ruf? Memerintahkan kepada yang baik. Nahi mungkar, melarang dari yang mungkar atau yang buruk. Loh, sekarang kita lihat kenapa al-ma'ruf kita artikan kebaikan. Tahukah kita apa asal pengertian dalam bahasa al-ma'ruf atau ma'rufan? Ma'ruf itu diambil dari kata-kata arafa ya'rifu, urfan atau ma'rifatan, mengenal. Artinya mengenal. Kalau ma'ruf itu dalam bentuk objek atau kalimat pasif yang dikenal. Yang dikenal. Kita artikan dalam bahasa kita memerintahkan kepada yang dikenal, yaitu memerintahkan pada kebaikan. Loh, kenapa kita artikan yang dikenal dengan kebaikan? Menunjukkan apa? Kebaikan itu telah dikenal oleh apa? Oleh hati kita. Al-ma'ruf kebaikan. Yang telah dikenal, artinya telah dikenal oleh hati. Sedangkan keburukan apa tadi bahasanya? Mungkar. Angkara yungkiru ingkaron. Diingkari, tidak dikenal, asing. Artinya asing bagi siapa? Bagi hati kita. Asal katanya mungkar itu bukan kejelekan. Kita artikan kejelekan dalam bahasa terjemahannya. Karena kejelekan itu tidak dikenal oleh hati, asing oleh hati, menyusup datangnya. Kita katakan lihatlah dia sebagai mungkar, kemungkaran atau keburukan, kejelekan. Makanya malaikat mungkar dan nakir yang menanyai manusia di kuburan, bukan berarti dia malaikat yang buruk, tidak. Tidak dikenal oleh mayit, asing bagi mayit. Baru bangun dari kuburnya tiba-tiba bertemu dengan 2 malaikat, asing bagi dia. Makanya dinamakan mungkar dan nakir. Seperti ucapannya Nabi Ibrahim dalam Al-Quran. Salamun qaumun mungkarun. Malaikat. Keselamatan bagi kaum yang mungkar. Bukan berarti malaikatnya jelek-jelek, tidak. Keselamatan bagi kalian, wahai kaum orang-orang yang datang. Karena dia dikira orang-orang biasa yang kami tidak kenal. Asing bagi kami, siapa ini? Yaitu para malaikat, disebut kaum mungkarun. Jadi perhatikan, penggunaan bahasa ini, penggunaan istilah mungkar keburukan, ma'ruf kebaikan, ini kembali kepada apa yang merupakan asal pada hati manusia. Fitrah yang cenderung kenal kepada kebenaran, makanya dikatakan kebenaran itu ma'ruf, dikenal di hati. Fitrah yang cenderung mengingkari keburukan, makanya dikatakan keburukan itu adalah mungkar. Tidak dikenal oleh hati. Ini sebabnya manusia itu ketika memperbaiki dirinya melawan tipu daya syaitan punya keuntungan dari pertolongan dan taufik dari Allah. Hatinya mengenali kebenaran, apalagi kebenaran ada sensornya, cahaya yang dengannya hati mudah mengenalinya. Makanya kalau fitrah ini telah berubah, manusia binasa. Inilah sebab kecelakaannya. Akan terbalik pemahamannya. Yang baik dikatakan sebagai keburukan, yang buruk dikatakan sebagai kebaikan. Dan ini merupakan tipu daya syaitan. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana.
Apakah orang-orang yang dihiasi keburukan amal perbuatannya sehingga dianggapnya baik? Makanya dalam sebuah athar, sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, halaka man lam yakun lahu qalbun ya'rifu bihi ma'rufan wa yunkiru bihi munkaran. Celakalah seorang hamba yang tidak punya hati yang mengenal kebaikan sebagai sesuatu yang dikenal dan mengingkari kemungkaran, keburukan sebagai sesuatu yang memang asing dan tidak dikenalnya. Orang yang hatinya tidak kembali kepada fitrah seperti ini, dia akan celaka dan binasa. Nah, disinilah ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun Anda berada, kita belajar Islam itu dalam rangka mengembalikan fitrah dan menyempurnakannya. Kita kembalikan dulu fitrah kita. Kenali kebaikan sebagai ma'ruf yang dikenal. Memang dia asal yang ada pada hati kita. Ingkari keburukan sebagai kemungkaran yang asing yang memang tidak dikenal oleh hati kita. Tentu manusia ketika berhadapan dengan sesuatu yang telah dikenalnya sejak lama, apalagi yang dia kenal ciri-cirinya, dengan yang sesuatu yang kedua, yang baru datang belum dikenalnya, mana yang lebih mudah dia terima? Tentu yang pertama yang lebih dikenalnya. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, innal khaira asilun wa su'a dakhil. Sesungguhnya kebaikan itu adalah asal kenalan pertama bagi hati manusia. Sedangkan asu, keburukan, kejelekan itu adalah datangnya kemudian. Datangnya belakangan. Dia cuma menyusup saja. Coba lihat. Begitu besar dan mulianya kehendak Allah, kecintaan Allah bagi hamba-hambanya untuk mudah menerima kebenaran. Allah jadikan hatinya seperti itu. Punya kepekaan untuk menerima kebenaran. Punya kesiapan untuk menerima kebenaran yang telah dikenalnya. Dan punya kecenderungan untuk menolak keburukan yang memang asing dan diingkarinya sejak awal. Cuman kendalanya yang terjadi, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun Anda berada. Kenapa kita sulit untuk menerima kebenaran? Kenapa hati kita sulit untuk menerima atau mewujudkan keikhlasan dalam ibadah, cinta, takut dan berharap kepada Allah, yang ini merupakan kebenaran yang paling tinggi, yang paling didambakan hati? Kenapa hati kita sulit untuk mengusahakan hal tersebut? Adanya penutup hitam yang telah dilontarkan oleh syaitan pada hati kita, sehingga mematikan kepekaan hati kita terhadap sensor kebenaran. Coba hati dibuka. Karena banyaknya kotoran-kotoran dari bisikan hawa nafsu syaitan yang selalu kita serap pada hati kita. Akhirnya hilang kepekaan hati. Sedikit demi sedikit fitrahnya mati. Seperti orang-orang munafik. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit, kemudian Allah tambahkan penyakitnya. Kenapa? Orang berdosa tidak segera bertobat kepada Allah. Belajar ilmu agama tidak diulangi pelajaran tersebut. Membaca Al-Quran tidak direnungkan isinya, hatinya tidak pernah tersentuh. Kotoran semakin banyak yang menumpuk. Pembersihan hati jarang dilakukan. Padahal Al-Quran, ya, sudah berkali-kali kita bahas, diturunkan untuk syifa'un lima fis sudur. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idatu wa syifa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu sebaik-baik nasihat dari Allah dalam Al-Quran dan obat bagi penyakit hatimu, serta petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka buka celah hati kita untuk menerima sensor kebenaran tadi. Bukakan sedikit. Contohnya saat ini kita bisa rasakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita dengarkan ceramah, kita baca Al-Quran, kita berzikir kepada Allah. Mungkin kita tidak tahu artinya bacaan Al-Quran, tapi kadang-kadang hati kita masih tersentuh. Kita berzikir mohon ampun kepada Allah, apalagi ingat dosa-dosa kita, kita menangis. Setelah itu selesai, lalai lagi.
Di pengajian kita hadir rasanya kita semangat. Oh, saya ingin berbuat, saya ingin bertobat, saya ingin bertakwa kepada Allah, melakukan ketaatan-ketaatan. Sepulang dari pengajian, keluar dari pintu masjid, pintu majelis taklim, hati kita berubah kembali. Coba lihat. Di sini kita bisa mengambil faedah. Sebenarnya hati kita itu masih ada sisa-sisa fitrah yang tersisa padanya. Buktinya dia bisa terketuk ketika membaca Al-Quran. Buktinya dia masih bisa mengenali. Inilah keindahan yang didambakannya selama ini. Cuma sayang kita tidak melanjutkan usaha membuka hati tadi. Coba seandainya habis kita belajar, dengarkan kajian nasihat dari Ustadz, tersentuh hati kita. Kita tambah sentuhannya supaya penutup tadi tersingkap. Ada celah yang terbuka untuk bisa masuk kebenaran. Pulang di rumah ilmu kita ulangi. Pelajaran kita pelajari kembali. Hayatul ilmi mudzakaratuhu kata para ulama. Hidupnya ilmu dengan diulangi, didiskusikan kembali, dimurajaah, diulangi kembali. Kita baca Al-Quran, kita renungkan isinya. Baru kita baca saja belum kita faham isinya sudah bisa menggetarkan atau membuat kita menangis. Apalagi kita pahami kandungannya, kita pahami luasnya rahmat Allah, sempurnanya pengampunannya, banyaknya kebaikan-kebaikan dan limpahan rahmat yang diturunkannya. Bagaimana hati kita tidak akan terbuka? Tadi saja sudah hampir terbuka, apalagi kita sentuhkan dengan keindahan Al-Quran, hati akan terbuka. Dan ingat, hati kalau sudah terbuka, maka akan celah-celah kebaikan itu ya terbuka untuk siap dimasuki dengan petunjuk Allah yang ketika bertemu dengan hati langsung dia mengenalinya dengan sensor yang ada pada dirinya. Inna alal haqqi lanuran. Sesungguhnya di atas kebenaran itu ada cahaya yang dengannya langsung dia nyambung dengan hati manusia. Kendalanya kita yang enggan mempertemukan kebenaran dengan hati kita yang telah mengenalnya. Penyakit hati banyak. Syubhat dan syahwat banyak. Godaan-godaan syaitan banyak. Kenapa bisa banyak? Karena kita selalu menjadikan hati kita siap menerima apa saja. Tidak menolak. Padahal diberikan jalan keluar dalam Islam. Ya, kalau kita bertobat, mohon ampun kepada Allah, bening kembali hati. Kalau kita membaca Al-Quran, merenungkan isinya, maka ini membersihkan kotoran penyakit hati. Jadi godaan syaitan banyak, bisikan hawa nafsu banyak, kita kurang mengimbanginya. Tetapi ini pun tidak menjadi sebab kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kebenaran itu meskipun sedikit, kalau dia telah bertemu dengan hati, hati langsung akan memeluknya. Memegangnya kuat-kuat. Karena memang asalnya dia menunggu datangnya kebenaran untuk bertemu dan menetap pada dirinya. Karena itulah yang dicarinya selama ini, subhanallah. Ma'ruf, sesuatu yang dikenalnya. Keburukan meskipun banyak berkumpul di sekitarnya, tetap dia tolak dan mengingkarinya. Cuma dia butuh kebenaran untuk, ya setelah taufik dari Allah, untuk membantunya menyingkirkan keburukan tersebut. Maha benar Allah Subhanahu wa ta'ala yang berfirman dalam Al-Quran apa? Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Katakanlah telah datang kebenaran dan telah hilanglah kebatilan. Sesungguhnya kebatilan itu adalah sesuatu yang pasti akan hilang dan musnah ketika telah datang kebenaran. Coba lihat firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ar-Ra'd. Ketika Allah menjelaskan bagaimana proses pembersihan hati manusia ketika turun wahyu masuk ke dalamnya. Aliran air yang merupakan perumpamaan dari hujan wahyu. Ketika masuk ke dalam hati, sedikit-sedikit kotoran akan disingkirkan. Ini disebutkan dalam surat Ar-Ra'd. Di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالِ. Adapun kotoran az-zabad, buih, kotoran-kotoran, itu akan hilang tersingkir sebagai sesuatu yang tidak bermanfaat, sia-sia. Karena tidak ada gunanya. Sedangkan yang bermanfaat bagi manusia, air hujan yang jernih, ilmu yang bermanfaat,
kebaikan yang membawa iman, ketaatan dan ibadah kepada Allah, inilah yang akan menetap di permukaan bumi. Ini yang akan diterima dan menetap dalam hati. Jadi keburukan itu kelihatannya banyak, ketika datang kebenaran langsung tersingkir. Ini juga salah satu bentuk dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kesempurnaan, keindahan dalam petunjuknya yang diturunkan kepada manusia. Apa itu? Kebenaran memiliki sifat mudah menetap. Mudah berpegangan dengan hati. Hati mudah memeluknya, menggenggamnya. Sedangkan keburukan hati yang asalnya mengingkarinya, kalaupun banyak meliputinya, maka dia tidak punya kekuatan untuk menetap. Makanya kita lihat perumpamaan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Ibrahim ketika Allah memperumpamakan kalimat yang baik dan kalimat yang buruk. Jelas perumpamaan tersebut. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitu wa far'uha fis sama'. Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat iman ketika masuk ke dalam hati. Ketika benar pertumbuhannya dalam hati, akarnya menancap kuat, cabang-cabangnya menjulang ke langit. Pohon yang kokoh tidak mudah goyah. Bertemu dengan hati langsung menancap akar-akarnya. Inilah yang tumbuh dengan baik, membuahkan buah-buah yang indah dan manis setiap saat dengan izin Allah. Ayat berikutnya, kalimat-kalimat yang buruk. Wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithatin ijtutsat min fawqil ardi ma laha min qarar. Sedangkan perumpamaan kalimat-kalimat yang buruk, kalimat-kalimat kufur, syirik, bid'ah, penyimpangan-penyimpangan dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa? Seperti pohon yang buruk. Tidak punya pegangan, tidak punya akar. Ujututsat min fawqil ardi ma laha min qarar. Dia hanya mengambang di permukaan bumi, tidak punya ketetapan dan kekuatan sama sekali. Seperti pohon benalu atau apa yang namanya parasit yang hanya numpang di pohon lain, kelihatannya banyak, kelihatannya rimbun, sekali tarik tercabut. Alhamdulillah kita bersyukur. Kebenaran ketika telah menyentuh hati manusia, merasuk ke dalamnya, kotoran-kotoran akan mudah tertarik. Ujututsat min fawqil ardi ma laha min qarar. Gampang ditarik, dicabut dari permukaan bumi. Mengambang di permukaan bumi, tidak punya ketetapan sama sekali. Coba lihat, kalau kita mau bersabar membuka hati kita, bersabar untuk merenungkan Al-Quran sedikit saja, atau sedikit demi sedikit, bersabar untuk merenungkan doa, memahami ilmu, merenungkan ilmu yang kita dapat dalam kajian-kajian, betapa banyak celah-celah yang akan terbuka dalam hati kita untuk kemudian kebenaran masuk, menetap, sehingga tersingkirlah keburukan-keburukan. Syubhat dan syahwat akan tersingkir, sehingga yang timbul adalah tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha. Pohon ini yang akan membuahkan buah-buahan yang indah dan manis setiap saat dengan izin Allah. Khusyuknya akan selalu timbul dalam ibadahnya, apalagi salatnya. Kecintaan, takut, dan pengharapan kepada Allah akan selalu menyertai langkahnya. Kebaikan-kebaikan ikhlas, selalu bertawakal, dan buah-buah iman manis lainnya akan selalu dirasakan oleh hamba tersebut. Subhanallah, benar-benar Islam itu bukan cuma mudah, indah, bahkan sangat indah. Bukan cuma sangat indah, benar-benar dicintai oleh hati dan dirindukannya, dikenal oleh hati. Sedangkan keburukan sudah buruk, jelek, diingkari oleh hati, tidak punya ketetapan pada hati. Karena memang dia bukan tempatnya. Hati tidak diciptakan untuk menampung kebaikan tersebut. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka subhanallah, kita bersyukur kepada Allah. Demikian besarnya sebab-sebab kebaikan yang Allah mudahkan bagi kita. Tapi usaha kita untuk mempertemukan hati kita dengan kebenaran, mengembalikannya kepada fitrah. Makanya hati manusia itu kalau kita jaga dengan petunjuk Allah, kita selalu jaga kekuatannya, kekokohannya, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita perbaiki akan mudah. Kita juga jaga akan mudah. Ingat,
Allah subhanahu wa ta'ala yang sempurna rahmatnya tidak mungkin mempersulit kebenaran. Kalau dalam urusan-urusan dunia saja rezeki diberikan kepada manusia, orang yang tidak beriman pun mendapatkan rezeki, masa kebaikan yang merupakan rezeki Allah yang paling mulia, yaitu rezeki mendapatkan iman yang benar. Rezeki meraih kecintaan Allah, ketundukan yang sesempurna kepada Allah, keikhlasan, khusyuk dalam ibadah. Masa itu Allah akan mempersulitnya bagi kita, padahal Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Maha sempurna kebaikannya. Kalau kita tempuh jalan yang benar, kita buka hati kita, kebaikan itu akan mudah merasuk dan diterima oleh hati manusia. Maka oleh karena itu, hati itu punya cenderung kekuatan untuk menolak keburukan dan menerima kebenaran. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala pernah membuat nasihat yang sekaligus perumpamaan kepada murid beliau, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, yang ketika mengomentari nasihat ini, Imam Ibnu Qayyim mengatakan, "Fama a'lamu annin tafa'tu biwasiyatin kantifai bidzalik." Aku tidak mengetahui aku mendapatkan, aku bisa mengambil manfaat dengan satu nasihat yang lebih besar daripada manfaat yang aku dapatkan dari nasihat ini. Tentu maksudnya nasihat di kalangan manusia selain Al-Quran dan Sunnah, begitu. Apa itu? Nasihat yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala kepada muridnya ini. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, "La taj'al qalbaka mislus safanjah." Jangan kamu jadikan hatimu itu mudah menyerap keburukan seperti bunga karang. Mungkin dalam contoh kita yang lebih dekat adalah seperti busa, spons, ya, yang mudah menyerap. Taridu syubhat, ketika syubhat datang, keburukan-keburukan bisikan syaitan datang, mudah diserapnya. Fa asbaha la yandhahu illa biha. Sehingga hati ini pun tidak mengeluarkan kecuali keburukan. Sudah terbiasa menerap keburukan, menyerap, memakan keburukan, menerima keburukan, akhirnya yang dihembuskan adalah keburukan. Beramal tidak ikhlas, ibadah tidak khusyuk, terjadilah dia malas beribadah, lebih rajin melakukan urusan dunia. Kalau makan semangat, kalau beribadah tidak semangat. Ini keburukan yang timbul karena biasa diserap. Walakin ij'al qalbaka kazzujajatil musmatah, kata beliau. Tapi jadikanlah hatimu seperti kaca yang kuat, yang padat dan bening. Taridus syubhatu bidhahiriha falam tastaqirra fiha. Ketika syubhat datang, bisikan-bisikan syaitan datang, hanya sempat melewati permukaannya tapi tidak bisa menetap atau melengket. Gampang dibersihkan. Fayaraha bisofaiha fayaraha bisofaihi wa yadfa'uha bisolabatihi. Kemudian hati ini yang seperti kaca yang bening tadi, dia bisa melihat syubhat dengan kebeningannya dan kemudian bisa menolaknya dengan kepadatan dan kekuatannya. Subhanallah. Inilah kondisi hati manusia kalau terus dijaga. Dan memang ini kondisi hati manusia ketika dia telah mengenal kebenaran. Makanya kaum muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun Anda berada, dengan pemahaman ini menjadikan kita selalu optimis ketika kita mempelajari kebenaran, memperbaiki diri kita untuk dekat dengan kebenaran, dekat dengan ikhlas, dekat dengan iman, dekat dengan cinta kepada Allah, dan untuk menghilangkan kotoran-kotoran syubhat maupun syahwat dalam diri kita. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena semakin kita renungkan kebaikan-kebaikannya, kita mengetahui rincian dari rahmatnya yang sempurna, subhanallah, kita akan selalu mensyukuri dan memujinya. Karena ternyata nikmat Islam yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita dalam ilmu dan amal, benar-benar nikmat yang tiada taranya, benar-benar anugerah yang tiada hingganya. Oleh karena itulah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun Anda berada, ini menjadikan kita semua optimis dalam kebaikan. Saya katakan tadi, sekarang tinggal tugas kita mempertemukan antara hati kita dengan indahnya kebenaran yang memang selama ini hati telah menantinya karena telah mengenalnya sebelumnya. Bukakan hati Anda belajar agama.
dengan pemahaman yang benar. Ulangi pelajaran tersebut. Karena ketika kita belajar, hati mulai tersentuh. Dengan kita mengulanginya di rumah, maka dengan itu akan terbuka hati kita. Inilah yang dimaksud dengan nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Cahaya Al-Quran di atas cahaya iman. Iman telah mengenal kebenaran. Dia mendapatkan cahaya. Setelah Al-Quran dimasukkan kembali ke dalam hati, maka hati mendapatkan cahaya yang semakin menyempurnakan cahaya yang awal. Itulah cahaya di atas cahaya. Sahabat yang mulia Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annal amanata nazalat fi jadri qulubir rijal. Thumma nazala al-Qur'an. Fa'arafu minal iman thumma arafu minal Qur'an. Fakana nuran ala nur. Rasulullah SAW pernah menceritakan kepada kami bahwa pada asalnya iman itu atau amanah dari Allah berupa keimanan turun ke dalam lubuk hati manusia. Setelah itu turunlah Al-Quran. Maka pada mulanya mereka mengenal kebenaran dari iman. Kemudian mereka semakin menyempurnakan pengenalan itu dari Al-Quran. Inilah yang disebut dengan cahaya di atas cahaya. Luar biasa. Kalau kita ingin membahas masalah ini dan menyebutkan dalil-dalilnya akan sangat panjang pembahasannya. Maka inilah isyarat yang ingin saya sampaikan sebagai nasihat kepada kita semua dalam pertemuan kita di siang hari ini. Yang semoga bermanfaat dan menjadi sebab kita semakin termotivasi untuk mendekatkan hati kita dengan sebab-sebab kebenaran, sebab-sebab petunjuk dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan ini Allah Subhanahu wa taala mengasihani kita dan melimpahkan rahmatnya kepada kita, menyempurnakan petunjuknya dalam hati kita, serta memudahkan kita untuk selalu istiqomah di atas kebenaran, mencintainya, mendahulukannya, selalu mengutamakannya dalam semua keadaan kita sampai kita meninggal dunia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Kami cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Nah, alhamdulillah. Jazakumullahu khairan Ustaz atas bahasan materi yang penuh manfaat di kesempatan siang hari ini. Dan pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya di 0218236543 atau pertanyaan pesan singkat di 0819896543. Pertanyaan kita awali dari pesan singkat yang masuk, Ustaz. Silakan. Di sini ada penanya yang bertanya, Ustaz, apakah hati manusia fitrahnya mudah menangis jika mengingat dosa? Sedangkan hati saya sulit sekali menangis jika teringat dosa, Ustaz. Tapi mudah sekali menangis jika melihat atau mendengar yang menyedihkan. Adakah yang salah dengan hati saya? Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang bermanfaat sekali. Apakah fitrah manusia mudah menangis kalau teringat dosa? Sudah kita katakan, fitrah manusia itu cenderung mencintai kebaikan dan membenci keburukan. Coba kita lihat contohnya dalam Al-Quran surat Al-Hujurat. Ketika Allah menyebutkan iman para sahabat, iman yang sempurna, Allah gambarkan dalam firman-Nya, "Walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan." Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian cinta kepada keimanan, menjadikan iman itu indah di dalam hatimu, perhiasan indah di dalam hatimu, serta menjadikan kalian benci muak kepada kekafiran, kefasikan dan maksiat. Jadi fitrah hati manusia membenci keburukan. Seperti badan manusia kalau sehat, dia tidak akan menyukai makanan-makanan yang beracun, makanan basi, makanan yang kotor. Dia tidak akan menyukainya, sesuai dengan fitrah badannya yang sehat. Sehingga ketika hati itu dikatakan benar fitrahnya, dia akan menangis mengingat kesalahannya. Karena kesalahan atau dosa menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dengan takut dan tunduknya dia yang menjadikan dia menangis ketika dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menjadi sebab turunnya rahmat Allah pada dirinya. Karena ketakutan seperti ini adalah ibadah. Memang pantas ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kenapa disebutkan keutamaan orang yang menangis karena takut kepada Allah sangat besar keutamaannya. Termasuk 7 golongan yang diberikan naungan arsy-Nya Allah pada hari kiamat yang tidak ada naungan selain naungannya. Riwayat Bukhari Muslim.
Wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat 'ainah. Seseorang yang ketika berzikir kepada Allah, ketika sendirian dia menangis, menetes air matanya. Kemudian sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, "Ainani la tamassuhuman nar." Ada dua mata yang tidak disentuh oleh api neraka. Di antaranya adalah yang kedua, wa ainun bakat min khasyatillah. Mata yang menangis karena takut kepada Allah. Makanya mengingat dosa harusnya menjadikan kita menangis. Oleh karena itu, kalau ini terjadi pada diri seorang hamba, hendaknya dia berdoa kepada Allah, berusaha untuk membersihkan kotoran dalam hatinya. Bisa jadi yang menjadikan dia tidak menangis, padahal kalau melihat cerita-cerita yang sedih dia menangis. Ketika mengingat dosa dia tidak menangis, ini mungkin karena penyakit hati. Segera dia berlindung kepada Allah, segera dia memperbaiki diri, membenarkan imannya, membersihkan kotoran penyakit hatinya, agar hatinya kembali kepada fitrahnya untuk menangisi kesalahan-kesalahan dan keburukan yang pernah diperbuatnya, atau minimal dia merasa sedih dari keburukan-keburukan dan maksiat tersebut. Barakallahu fikum. Barakallah. Dan silakan bagi Anda pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung, kita persilakan di layanan lain telepon dan kita coba sapa. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Dari hamba Allah di dalam perjalanan. Baik, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan, jika seorang istri yang ditinggal oleh suaminya, apakah kita mengirim doa atau Al-Fatihah atau baca Quran itu sampai nggak Ustaz ke suami yang sudah meninggal? Baik. Ya, makasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan yang bermanfaat dari ibu tadi yang di perjalanan ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dan keluarganya dalam kebaikan. Iya. Hukum asalnya dalam Al-Qur'an telah disebutkan seorang manusia itu amal-amal yang sampai dan bermanfaat kepadanya adalah apa yang pernah diusahakan di dunia. Ya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Dia mendapatkan kebaikan yang pernah diusahakannya atau balasan keburukan dari apa yang pernah diusahakannya. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a, dan bahwasanya seorang manusia tidak akan mendapatkan balasan kecuali dari usaha yang dilakukannya. Sanaktubu ma qaddamu wa atharahum, kami akan tuliskan apa yang mereka pernah lakukan di dunia dan jejak-jejak yang mereka tinggalkan. Jejak yang mereka tinggalkan adalah termasuk usaha yang terus mengalir pahalanya. Kalau dia mengajarkan kebaikan pada orang tersebut yang jadi muridnya terus mengamalkannya, maka dia terus dapat pahalanya selama diamalkan. Kalau dia pernah menyumbangkan misalnya untuk kebaikan, misalnya menyumbangkan wakaf masjid atau tempat pengajaran pendidikan Islam bagi anak-anak, maka itu akan terus mengalir pahalanya. Kalau dia menyumbangkan Quran untuk santri-santri yang kemudian mereka terus menghafal, mempelajari Al-Quran tersebut, dia terus mendapatkan pahalanya. Karena itu ada bagian dari usahanya. Adapun kalau bukan merupakan bagian dari usahanya, kembali kepada tadi. Dan dipertegas dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin. Jika seorang manusia meninggal dunia, terputus amalnya dengan dunia ini, kecuali dari 3 arah. Shadaqatin jariyatin, sedekah yang terus mengalir pahalanya, kayak wakaf tadi, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang diambil manfaatnya, au waladin salihin yad'u lahu, atau anak soleh yang selalu mendoakan kebaikan untuknya. Selain dari ini tidak akan sampai. Makanya kalau seandainya ibu tadi mengatakan membaca Al-Quran atau berbuat kebaikan, seandainya itu adalah diajarkan oleh suami, dulu suami yang sering memotivasi ibu untuk melakukannya, ketika ibu kerjakan sekarang, maka insya Allah dengan sebab pengajaran ilmu yang bermanfaat akan sampai kepada dia. Kalau tidak, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan amal-amal kebaikan yang bermanfaat bagi seorang hamba itu adalah yang pernah diusahakannya atau diajarkannya kepada orang lain. Makanya kalau ada sesuatu yang mungkin pernah diajarkan atau dianjurkan oleh suami, kita amalkan hal tersebut, semoga sampai kepada dia. Tapi yang bisa kita harapkan bisa memberi manfaat kepada dia adalah kita berdoa. Berdoa semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosanya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmatinya. Doa-doa kebaikan ini, jika Allah Subhanahu wa ta'ala menerima, maka akan bisa memberikan manfaat kepada orang tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam.
Baik, jazakumullah khairan atas jawaban dan juga nasihatnya. Pertanyaan dari pesan singkat kembali kita bacakan. Ustadz, ana begitu sulit untuk dapat merenungi ayat-ayat Al-Quran di dalam membacanya. Bahkan ketika sholat pun kurang khusyuk Ustadz, dan sangat sulit untuk menyimak dan juga memahami setiap bacaan-bacaannya. Bagaimana Ustadz, apakah ini disebabkan dari dosa-dosa ana? Dan mohon nasihatnya, jazakumullah khairan. Iya, barakallahu fikum. Saya katakan tadi rasa sulit ini adalah kesan dari syaitan. Atau karena hati kita yang tertutup. Makanya kita segera benahi. Ketika dalam sholat, kita sudah tahu membaca Al-Quran, membaca doa, membaca zikir. Harusnya kita persiapkan di luar sholat. Kita biasakan dulu membaca Al-Quran dengan mungkin baca dulu terjemahannya. Kita baca tafsirnya untuk kita bisa buat ringkasan. Mulai dari surat Al-Fatihah dulu. Kemudian surat-surat yang pendek yang sering kita baca dalam sholat. Kalau sudah terbiasa kita renungkan, kita tahu terjemahannya, kita tahu kandungan secara umum makna dari ayat-ayat tadi untuk kita bisa merenungkan. Misalnya kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, kita ingat kenapa kita memuji Allah. Kita ucapkan segala puji bagi Allah karena ternyata Allah sempurna kebaikannya, rahmatnya. Dalam urusan-urusan dunia kita diberikan nikmat, apalagi urusan agama. Oh, dengan inilah saya memuji Allah. Itu yang muncul dalam perenungan kita waktu kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ini contoh saja. Kalau terbiasa kita renungkan waktu kita membaca di luar salat, dalam salat pun insya Allah akan dimudahkan. Begitu pula zikir-zikir, begitu pula doa-doa. Kalau kita latih, saya katakan dari awal, Allah mempermudah kebaikan-kebaikan. Ini menunjukkan rahmatnya. Rahmat Allah itu mendahului kemurkaannya. Inna rahmati sabaqat ghadabi, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Rahmatku mendahului atau mengalahkan kemurkaanku. Makanya kita manfaatkan luasnya rahmat Allah ini dalam mempelajari kebaikan. Kita ikuti jalannya, kita persiapkan dengan sungguh-sungguh. Insya Allah Allah akan mudahkan kebaikan itu untuk diri kita. Nah. Kita bacakan dari pertanyaan yang banyak sekali yang masuk Ustaz. Kita coba bacakan di antaranya. Umu Zaki dari Bali Ustaz mau bertanya. Apakah orang yang awalnya muslim masuk kafir, kemudian kembali muslim, masuk kafir kembali, kemudian muslim kembali Ustaz, apakah dosanya dapat diampuni? Ya, barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala ketika hamba itu bertobat dengan sungguh-sungguh, Allah maha mengampuninya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, jangan putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa yang diperbuat hambanya. Selama dia sungguh-sungguh dalam bertobat, Allah terima, ampuni dosa-dosanya. Cuman kalau ada orang seperti tadi, kita khawatir dia bermain-main dalam tobatnya. Kita khawatir dia meremehkan, keluar masuk Islam, pindah ke agama yang kafir. Kita khawatir dia ada sikap meremehkan. Ini yang dikhawatirkan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala seandainya menguatkan imannya, benar-benar dia mencintai iman, dia tidak akan meninggalkan iman itu selama-lamanya. Jadi kalau memang karena dia main-main atau meremehkan, akan dikhawatirkan ini adalah orang-orang yang hatinya telah tertutup, tidak diampuni dosa-dosanya. Tapi kalau dia bertobat dengan sungguh-sungguh meskipun terjadi proses seperti tadi, dia menyesal di akhirnya, kemudian dia masuk Islam dan berdoa kepada Allah agar dikuatkan dalam Islam, maka insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan tobat bagi orang yang telah berbuat dosa selama dia bertobat dengan sungguh-sungguh. Nah, barakallahu fikum. Di sini ada Pak Abdul di Temanggung, Ustaz. Silakan. Mohon maaf sebelumnya kita bacakan. Ustaz, jika hati cenderung kepada kebaikan, kenapa di dunia ini lebih banyak orang yang kafir daripada yang beriman? Iya. Anda mengatakan lebih banyak orang yang kafir daripada orang yang beriman. Siapa yang mengatakan seperti itu? Anda pernah mengadakan survei atau mendengarkan penelitian di seluruh dunia dari orang yang jujur dan benar? Ini pertanyaannya. Kemudian, kalaupun itu benar, kita katakan kayak tadi, godaan syaitan dan tipu daya syaitan yang tidak berusaha untuk dilawan oleh manusia dengan sungguh-sungguh. Syaitan itu menggoda manusia baru lahir saja. Sementara pendidikan-pendidikan kita kapan baru bisa masuk ke dalam anak yang baru lahir? Setelah dia mengenal. Mungkin sebelum balik, sudah berapa tahun baru dia bisa. Kalau kita tidak dahulukan dengan pendidikan Islam yang bertujuan untuk menjaga anak kita dari segala keburukan, maka kita akan terlambat menghadapi tipu daya syaitan. Yang jelas, kalau itu benar-benar terjadi, itu disebabkan karena manusia kurang kembali kepada agama Allah. Orang muslim-muslim saja yang mengaku Islam banyak yang tidak kembali kepada pelajaran Al-Quran, apalagi selain mereka. Kemudian kita katakan tadi, kalau betul kenyataannya banyak orang-orang kafir di dunia ini,
Sekarang media-media sosial yang sampai kepada kita, tontonan atau yang kita dengarkan, itu kebanyakan dikuasai oleh siapa? Itulah yang menyampaikan informasi keburukan-keburukan. Dikuasai oleh syaitan dari kalangan jin dan manusia. Dikuasai oleh musuh-musuh Islam. Itu yang banyak mempengaruhi kebanyakan manusia. Makanya ketika kebanyakan manusia asing dari mempelajari Al-Quran, tidak kembali kepada petunjuk Allah, yang terjadi adalah banyak keburukan-keburukan yang tersebar di kalangan manusia di dunia ini, dan itu tidak akan hilang keburukan tersebut sampai mereka mau kembali kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang menjamin kebaikan hidup mereka dunia dan akhirat. Nah, barakallahu fikum. Masyaallah, fikum barakallah. Masih di layanan pesan singkat, ini ada Bu Serifah di Tangerang, 2 pertanyaan yang beliau sampaikan. Ustadz, saya jualan di warung kecil, Ustadz. Ketika saya mendapatkan hidayah sunnah, saya langsung tidak menjual rokok karena takut dengan Allah. Di saat itu juga warung saya sepi, Ustaz, qadarullah. Tapi saya tetap bertahan karena Allah. Apakah itu suatu ujian? Dan pertanyaan kedua, apakah beda antara infak dan sedekah? Ya, barakallahu fikum. Yang pertama tadi itu jelas merupakan ujian sekaligus sebab kebaikan yang Allah inginkan insya Allah bagi ibu dan keluarga. Karena dengan sebab kita menjauhi hal-hal yang diharamkan dalam jualan dagangan kita, itu berarti kita mengusahakan rezeki kita supaya menjadi rezeki yang penuh berkah, yang halal dan baik. Yang ini akan mempengaruhi kehidupan kita, mendekatkan diri kita dengan sebab-sebab hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya hidayah, perbuatan baik itu akan melahirkan kebaikan berikutnya. Sebagaimana perbuatan buruk akan mengundang keburukan berikutnya. Kalau kita jauhkan harta kita dari sebab-sebab penghasilan yang buruk, maka insya Allah pintu-pintu keberkahan Allah akan bukakan bagi kita. Sebab-sebab ketaatan atau dimudahkan untuk beribadah, dimudahkan untuk bertobat dalam kesalahan, itu Allah Subhanahu wa taala dekatkan pada hati kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, infak dan sedekah. Iya. Infak itu biasanya diartikan secara umum membelanjakan harta, ya. Dia disebutkan dalam Al-Quran, orang yang membelanjakan hartanya sendiri untuk kepentingan makan, untuk kepentingan keluarga, dikatakan berinfak, ya, nafkah. Adapun sedekah itu biasa lebih cenderung ditujukan kepada hal-hal yang bersifat mengeluarkan harta di jalan Allah. Ada sedekah yang wajib yang namanya zakat, ada sedekah yang bersifat anjuran, sumbangan-sumbangan untuk kebaikan. Adapun infak sendiri saya katakan tadi lebih luas, ditujukan juga untuk mengeluarkan harta untuk kepentingan kita sendiri, untuk keluarga kita, demikian pula berinfak untuk di jalan kebaikan. Adapun sedekah biasanya ditujukan untuk mengeluarkan harta di jalan yang baik-baik, itu yang wajib yaitu berupa zakat, ya, ataupun yang sunnah yaitu sedekah-sedekah yang tidak merupakan kewajiban. Nah, itu yang saya ketahui, wallahu taala alam bisawab. Nah, barakallahu fikum. Nah, silakan untuk Anda pendengar maupun pemirsa Roja yang ingin bertanya secara langsung, kita berikan kesempatan kembali untuk Anda. Baik, kita sapa penelpon kita. Nah. Halo. Nah, assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan dengan siapa? Tanya, Pak. Iya, Nah. Ini apa yang didahulukan untuk berangkat umroh dengan membayar utang, Pak Ustaz? Baik, barakallahu fikum. barakallahu fikum. Ya. Pertanyaan yang sangat bermanfaat sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Bapak dan keluarganya dalam kebaikan. Apa yang harus didahulukan antara membayar utang atau umroh? Penjelasan dari para ulama, ya, umroh atau haji itu kita lakukan ketika kita mampu. Termasuk dalam pengertian mampu di sini adalah, ya, tidak dalam keadaan kita berutang yang telah jatuh temponya. Jadi misalnya kita punya utang pada seseorang, kita ingin menggunakannya untuk umroh atau haji. Kita tanya dulu sama orang tersebut. Ya, pertama, kalau jatuh temponya masih lama, misalnya masih setahun lagi dan bisa kita kumpulkan, atau 3 bulan lagi masih kita kumpulkan setelah pulang, ini tidak mengapa. Tapi kalau ternyata sudah dekat jatuh temponya, kita perlu minta izin sama orang tersebut. Utang saya ini sudah hampir jatuh tempo, dan saya sekarang pengen umroh. Apakah Anda mengizinkan? Kalau dia mengatakan tidak mengapa, saya bisa menunda pembayaran utangnya di tempo yang saya berikan lagi, tempo yang baru, ya, diberikan lagi kesepakatan penetapan tempo yang baru. Dan ini merupakan keutamaan bagi orang yang punya piutang tadi,
ketika dia memberikan jatuh tempo, apalagi untuk kebaikan seperti ini. Itu boleh dilakukan kalau dia diizinkan. Tapi kalau dia mengatakan bahwa saya pengen dibayar sesuai dengan temponya dan itu sudah dekat waktunya, maka kita lebih, kata para ulama, kita dahulukan untuk melunasi dan membayar utang tersebut. Nah, barakallahu fikum. Waalaikumsalam barakallah. Nah, di belakang penanya dari telepon tadi, kita persilakan kembali untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung. Nah, halo. Iya, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan, wabarakatuh. Pak. Dengan siapa ini? Di Ustaz, mana? dengan Andi di Bekasi. Baik, Iya, Pak silakan, Andi, Pak. silakan, Pak. Gini Pak Ustaz, Iya, mau silakan. tanya, istri saya kan lagi hamil. Iya. Nah, Budayanya kan, budaya atau ajaran itu, kalau dalam waktu 4 bulan itu mengadakan acara gitu Pak. Itu dianjurkan, disunahkan atau enggak gitu Pak? baik. Nah, terima kasih Bapak. 4 Ditunggu bulanan juga. atau Iya. 7 bulanan gitu Ustaz. Nah, Iya, barakallahu fikum. Iya. Ya, makasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fikum, Pak. Acara-acara seperti itu yang berkembang di masyarakat kita, ada apalagi dengan keyakinan-keyakinan tertentu, itu tidak ada tuntunannya dalam Islam. Tidak ada pensyariatannya. Adapun kalau kita mau bikin adakan acara biasa tanpa ada keterikatan, hanya sekedar kita ingin mensyukuri nikmat Allah karena alhamdulillah hamilnya diberikan kemudahan, kita undang orang miskin untuk memberi makan tanpa ada pengikatan waktu, tak ada keyakinan, itu boleh saja. Kita mengadakan syukuran untuk mensyukuri nikmat Allah, kata Syekh Utsaimin, karena kegembiraan kita mengundang orang-orang miskin, boleh. Tapi yang terjadi di masyarakat, acara 4 bulan, 6 bulan, dengan ritual tertentu, keyakinan tertentu, ini yang tidak ada tuntunannya, bahkan dikhawatirkan membawa kepada hal-hal yang bertentangan dengan akidah yang benar. Nah, naudzubillah min dzalik. Nah, barakallahu fikum. Di sini ada dari Pekanbaru Pak Rudi bertanya, Ustadz, bagaimana caranya agar hati ini mudah untuk menerima kebenaran? Dan yang paling penting, bagaimana untuk dalam kebenaran tersebut kita bisa istiqomah, Ustadz? Ya, barakallahu fikum. Ini sebenarnya sudah merupakan pembahasan yang telah kita bahas tadi. Caranya adalah dibuka hati itu untuk bisa ada celah agar kebenaran bisa masuk. Hati manusia yang tertutup, ya, sehingga sulit menerima kebenaran, berarti hatinya sedang berpenyakit, tertutup, penutup hitam. Yang ini perlu dibuka celah-celahnya. Kemudian setelah hati itu masuk dan bertemu dengan kebenaran masuk ke dalam hati itu, dia akan menetap. Pada waktu itulah ketika hati telah merasuk ke dalamnya kemanisan iman, kekuatan dan ketetapan iman, maka dia tidak akan meninggalkan selama-lamanya. Itulah yang menjadikan dia istiqomah. Seperti yang disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari, rahasia istiqomahnya para sahabat adalah disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari ini, kadzalikal imanu hina tukhalitu basyashatuhul qulub. Demikian memang keadaannya iman ketika kemanisannya telah merasuk dan bercampur di dalam hati, menetap kuat dalam hati manusia. Orang yang disiksa, yang disuruh meninggalkan imannya, dia tidak akan meninggalkannya selama-lamanya. Istiqomah dia karena dia telah kebenaran telah merasuk ke dalam hatinya dan menetap di dalamnya. Ini akan menjadikan hamba tersebut tidak akan meninggalkan hal tersebut, kebenaran tersebut selama-lamanya sampai di akhir hayatnya. Nah, barakallahu fikum. Mungkin kembali kita berikan kesempatan untuk para pendengar yang ingin bertanya langsung untuk pertanyaan terakhir di kajian kita di siang hari ini. Silakan. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana Bapak? Iman Jambi. Pak Iman, silakan Pak. Ini Pak, Nah, apakah kalau kita melakukan sholat rawatib antara adzan dan iqomah itu di musola belum melakukan azan, tapi sudah tepat waktunya dan kita melakukan dulu, apakah boleh Pak? Ya, barakallahu fikum. Cukup sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, jawabannya diperbolehkan. Kalau sudah masuk waktunya, di musala belum adzan karena memang terlambat mereka adzan biasanya, tidak mengapa. Yang penting sudah masuk waktunya dan kita yakin masuk waktunya, maka sudah boleh kita laksanakan salat sunnah rawatib yang mengikuti salat tersebut. Nah, barakallahu fikum. Nah, Iya. dan jazakumullah khairan atas jawaban-jawaban yang telah disampaikan. Silakan sebagai ikhtitam kita, Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Jadi ini merupakan penutup dari perjumpaan kita. Yang jelas tadi saya ingin menekankan masalah pentingnya untuk mengembalikan hati kita kepada fitrahnya, yaitu fitrah yang Allah jadikan dia cenderung mudah untuk mengenal kebenaran, cenderung mencintai dan mengutamakannya, dan mengingkari serta membenci perbuatan-perbuatan yang mungkar dan buruk. Makanya inilah yang kita usahakan dengan kita rajin dan semangat mempelajari ayat-ayat Al-Quran,
hadis-hadis Rasulullah SAW, berusaha merenungi kandungannya yang indah untuk menjadikan hati kita semakin mencintai kebenaran dan mengusahakannya, mendambangkannya, dan juga kita mudahkan hati kita terbuka untuk menerima kebenaran tersebut dengan banyak kita berdoa kepada Allah yang maha membolak-balikan hati, banyak beristighfar, banyak melakukan perenungan terhadap kandungan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan manfaat. Demikian kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.